Halo, selamat pagi. Baiklah, di sini saya akan membahas hasil kerja kelompok kami, itu yang berjudul konsep operating financial leverage. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Lewi Anjari dari kelas D. Kami dari kelompok 12. Yang pertama itu pengertian leverage. Saya langsung membahasnya. Leverage dapat diartikan sebagai penggunaan aset atau dana, di mana sebagai akibat dari penggunaan dana tersebut perusahaan harus mengeluarkan atau membayar beban tetap atau yang disebut fixed cost asset (RN). Dengan memperbesar tingkat leverage berarti akan meningkatkan tingkat ketidakpastian, yaitu atau disebut dengan uncertainty dari return yang akan diperoleh, dan juga pada saat yang sama dapat memperbesar tingkat return yang akan diperoleh. Pendekatan konsep operating leverage dan finansial leverage dapat dilihat dan digambarkan pada laporan laba rugi perusahaan. Tabel di bawah ini akan menyajikan format laporan laba rugi yang dipergunakan dalam menjelaskan pendekatan operating dan financial leverage. Format umum laporan laba rugi, yang pertama operating leverage, isinya itu pertama sales revenue, kedua cost of goods sold, yang ketiga gross profit, yang keempat operating expenses, yang kelima earning before interest and tax. Yang kedua financial leverage, isinya yang pertama yaitu interest, yang kedua earning before taxes, yang ketiga taxes, yang keempat earning after taxes, yang kelima profit stock dividend earning payable for common stockholder. Operating leverage menurut Lukas tahun 2000, bahwa operating leverage dapat diartikan adalah kepekaan EBIT terhadap perubahan penjualan perusahaan. Operating leverage timbul karena adanya perusahaan menggunakan biaya operasi tetap. Dengan adanya biaya operasi tetap, perubahan pada penjualan akan mengakibatkan perubahan yang lebih besar pada EBIT perusahaan. Dalam perusahaan ada dua konsep yang berhubungan dengan operating leverage. Yang pertama, operating leverage menguntungkan bila penerimaan dari penjualan atau sales revenue setelah dikurangkan biaya variabel lebih besar dari biaya tetap. Keadaan itu disebut dengan favorable. Yang kedua, operating leverage tidak menguntungkan bila penerima dari penjualan atau sales revenue setelah dikurangkan biaya variabel lebih kecil dari biaya tetap. Keadaan ini disebut dengan unfavorable. Berikut dapat dilihat hubungan operating leverage, biaya tetap dan biaya variabel sebagai kesatuan direct costing, yaitu sales revenue, fixed operating cost, operating leverage, variable operating cost, total cost, EBIT. DOL sama dengan persen perubahan dalam EBIT per persen perubahan dalam penjualan. DOL sama dengan S dikurang FC, S sama dengan S dikurang FC kurang FC, sama dengan Q per P dikurang V per Q tutup kurung P dikurang V per tutup kurung dikurang V, di mana Q adalah out dalam unit, P adalah harga per unit, V adalah biaya variabel per unit, V biaya tetap. Contoh soal yang pertama, suatu perusahaan menjual barang dengan harga 10 per unit, biaya variabel 5 per unit, biaya tetap 2.500, penjualan yang dilakukan sekarang sebesar 1.000 unit. Bagaimana efek dari perubahan penjualan terhadap EBIT bila penjualan turun menjadi 500 per unit atau naik menjadi 1.500 per unit? Kasus yang pertama, minus 50%. Penjualan 500 unit, 1.000 unit, penerimaan dari penjualan 5.000, 10.000, biaya variabel 2.500, 5.000,
biaya tetap 2.500, 2.500, EBIT 0, 2.500. Kasus 2 minus 50%, 1.500 unit 15.000, 7.500, 2.500, 5.000. Kasus pertama, penjualan berkurang sebesar 50%, yaitu dari 1.000 unit menjadi 500 unit. Akibatnya terjadi penurunan pada EBIT sebesar 100%. Yang kasus kedua, penjualan bertambah sebesar 50%, yaitu dari 1.000 unit naik menjadi 1.500 unit. Akibatnya terjadi kenaikan pada EBIT sebesar 100%. DOL sama dengan minus 100% per minus 50% sama dengan 2. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Maria Astuti. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi. Nah, di sini kita masuk ke slide ke-8, di mana DOL sama dengan negatif 100% per negatif 50% sama dengan 2. DOL sama dengan S dikurang VC per S dikurang VC dikurang FC. Sama dengan S-nya tadi ada 10, VC dikurang VC-nya 5.000. S-nya ada 10.000, VC-nya ada 5.000, dan FC-nya ada 2.000. Nah, sama dengan 2. DOL sama dengan 2, berarti bila terjadi perubahan pada penjualan sebesar 50%, maka perubahan EBIT akan terjadi sebesar 100%. Atau penjualan berubah 1%, maka EBIT berubah menjadi 2%. Financial Leverage. Financial leverage merupakan perbandingan antara total hutang dengan seluruh dana atau aktiva dalam perusahaan leverage factor. Misalkan, perusahaan menjual perbandingan leverage factor atau LIF sebesar 80%. Artinya, perusahaan menggunakan hutang 80% dan menggunakan modal sendiri 20%. Frekuensi dari penggunaan hutang 80% tadi akan menimbulkan suatu kewajiban bagi perusahaan untuk melakukan pembayaran beban bunga. Semakin besar jumlah beban bunga yang harus ditanggung oleh perusahaan, akan semakin mengurangi jumlah beban bunga yang harus ditanggung oleh perusahaan. Akan semakin mengurangi bagian pada pendapatan per lembar saham atau EPS. Mengukur kepekaan EPS terhadap perubahan EBIT perusahaan disebut dengan Degree of Financial Leverage atau DFL. DFL dapat ditulis dalam rumus DFL EBIT sama dengan persen perubahan dalam EPS per persen perubahan dalam EBIT, atau DFL sama dengan EBIT per EBIT dikurangi biaya bunga. Atau pada berbagai level penjualan, DFL sama dengan Q per P dikurangi V dikurang F per Q P dikurangi V dikurang F dikurangi C. Dalam arti, penggunaan modal asing atau penggunaan obligasi akan menimbulkan beban terhadap tetap sekaligus mempengaruhi EPS, di mana Q adalah penjualan, P adalah harga jual per unit, V adalah biaya variabel per unit, F adalah biaya tetap, C adalah biaya bunga. Untuk menghitung pendapatan per lembar saham digunakan rumus sebagai berikut. Ya, bisa kita lihat di sini ada rumusnya. Dalam artian penggunaan modal asing atau penggunaan obligasi akan menimbulkan beban tetap sekaligus mempengaruhi. Contoh soal 1, perusahaan X mengharapkan memperoleh EBIT pada tahun ini sebesar 10.000,
Modal yang digunakan sendiri dari obligasi dengan bunga 5% sebesar 40.000, saham Proven dengan dividen Rp4 per share dari 500 lembar yang dimiliki. Di samping itu juga memiliki 1.000 lembar saham biasa. Dari data tersebut dapat dihitung efek terhadap EPS bila EBIT yang dihasilkan sebesar 6.000 dan 6.000, 10.000 dan 14.000. Income tax yang harus dibayar sebesar 50%. Jawab, bunga obligasi 5% dikali dengan 40.000 sama dengan 2.000. Dividen untuk saham Provennya ada 500 lembar saham dikali dengan Rp4 sama dengan 2.000 EPS. Pada berbagai level EBIT dapat dilihat dari tabel sebagai berikut. Nah, di sini kita masuk ke tabelnya. Di sini ada kasus 1. Ya, bisa kita lihat. Nah, jadi di sini EBIT-nya 6.000, 10.000 dan 14.000. Interest-nya ada 5%, obligasi ada 2.000, 2.000 dan 2.000. Earning before tax-nya ada 4.000, 8.000 dan 12.000. Income tax 50%-nya ada 2.000, 4.000 dan 6.000. Earning after tax-nya ada 2.000, 4.000 dan 6.000 juga. Dividen saham Proven ada 2.000 dan 2.000. Dividen untuk saham 0, 2.000 dan 4.000. EPS-nya ada 0 per 100, 2.000 per 1.000. EPS-nya ada 0 per 1.000, 2.000 per 1.000, 4.000 per 1.000. Di bawahnya ada 0, 2, dan 4. Yang berarti Pasal 1, penurunan laba sebesar 40%, yaitu dari 10.000 menjadi 6.000, menyebabkan turunnya EPS sebesar 100%, yaitu dari Rp0 menjadi dari Rp2 menjadi Rp0. Di kasus 2, pertama laba sebesar 40%, yaitu dari 1.000 menjadi 14.000, menyebabkan kenaikan EPS sebesar 100 dari Rp2 menjadi Rp4. Efek dari perubahan tersebut dapat dihitung dari DFL, yaitu DFL negatif 100 per negatif 40% sama dengan 2,5. Artinya bila EPS turun sebesar 40%, terjadi perubahan pada EPS, yaitu turun 2,5 kali perubahan EBIT, yaitu 100%, atau sebaliknya. Bila EBIT naik 40%, maka terjadi perubahan pada EPS, yaitu 2,5 kali atau 2,5 perubahan EBIT, yaitu 100%. Degree of combined difference. Bila pada DOL yang diukur adalah kepekaan EBIT terhadap perubahan penjualan, maka DFL mengukur kepekaan EPS terhadap perubahan EBIT. Jika DOL dikenalikan dengan DFL, maka akan mendapatkan kombinasi yang disebut DCL, yaitu menunjukkan kepekaan EPS terhadap penjualan. DCL dapat ditentukan dengan rumus DCL sama dengan Q V dikurangi V dikurangi F per Q P dikurangi V dikurangi F dikurangi C, di mana Q unit penjualan, P harga jual per unit, V biaya variabel per unit, F biaya tetap, C biaya bunga,
atau dapat juga dengan membuat perkalian langsung, yaitu DOL dikali DFL sama dengan DCL. Di sini DCL DOL-nya ada Q P dikurangi V per Q P dikurangi V dikurangi F dikali DEF Q P dikurangi V dikurangi F per Q P dikurangi V dikurangi F dikurangi C. Contoh soal yang pertama, PTX bekerja dengan modal 40 juta yang terdiri dari 800 lembar saham biasa pada tahun yang akan datang. Diharapkan EBIT sebesar 8 juta untuk diperlukan tambahan modal sekitar 10 juta. Income tax yang harus diperhitungkan adalah 50%. Alternatif pembelanjaan yang dapat ditempuh adalah A. Mengeluarkan saham baru, emisi saham dengan harga 50 per lembar. B. Mengeluarkan obligasi dengan 8%. Bagaimana efek dari kebijaksanaan pembelanjaan berdasarkan kedua alternatif tersebut? Jawabannya, EBIT menjual obligasi dan emisi saham. EBIT 8 juta. Jawab, EBIT menjual obligasi 8 juta dengan emisi saham 8 juta. Interest 8% atau 10 juta. Menjual obligasi 800 dan emisi saham 0. EBT menjual obligasi 7.200.000 dan emisi saham 8 juta. Pajak 50% menjual obligasi 3.600.000 dan emisi saham 4 juta. EAT menjual obligasi 3.600.000 dan emisi saham 4 juta. Saham beredar menjual obligasi 800 lembar dan emisi saham 1.000 lembar. EPS menjual obligasi 3.600.000 atau 800 dan emisi saham 4 juta atau 1 juta. RMS menjual obligasi 3.600.000 per 40 juta dengan emisi saham 4 juta per 50 juta. 9% dan 8%. Saham biasa pada awalnya 800 lembar, tambahan modal 10 juta per 50 menjadi 200 lembar. Total dari semuanya menjadi 1 juta lembar. Saham biasanya pada awalnya 800 lembar, bertambah modal 10 juta per 50 menjadi 200 lembar. Total dari semuanya adalah menjadi 1 juta lembar. Independent point. Pada pembahasan DOL, DVL, dan DCL akan berkaitan dengan apa yang disebut dengan indifference point. Kalau dalam penjualan sama dengan break-even point, BEP, jadi indifference point adalah BEP-nya dalam pembahasan DOL, DVL, dan DCL tersebut. Ini adalah menunjukkan tingkat EBIT yang dapat menghasilkan EPS yang sama besarnya. Pada berbagai perimbangan pembelajaran, tingkat BEP dapat dihitung dengan rumus alternatif. Penggunaan saham biasa digunakan dengan obligasi, yaitu P sama dengan X1 kurang T per S1 sama dengan X kurang C 1 kurang T per S2, di mana X EBIT pada indifference point, C bunga obligasi dalam rupiah, T
T. Pajak person. S1. Jumlah lembar saham biasa yang beredar kalau hanya menjual saham biasa. S2. Jumlah lembar saham yang berdebar kalau menjual saham biasanya dan obligasi bersama-sama. Catatan: formula intervention point di atas berlaku bila sebelum tambahan dana perusahaan belum memiliki obligasi. Bila semua perusahaan sudah memiliki obligasi, maka rumus tersebut di atas diadakan penyesuaian, yaitu P sama dengan X kurang C1, 1 kurang T per S1 sama dengan X kurang C2, 1 kurang T per S2, di mana C1 bunga obligasi yang sudah ada, C2 bunga obligasi yang sudah ada ditambah bunga obligasi yang baru. Contoh soal, PTX bekerja dengan modal 40 juta yang terdiri dari 800 lembar saham. Biasanya pada tahun yang akan datang diharapkan EBIT sebesar 8 juta. Untuk diperlukan pertambahan modal sekitar 10 juta. Income tax yang harus diperhitungkan adalah 50%. Alternatif pembelajaran yang dapat ditempuh adalah A. Mengeluarkan saham baru, emisi saham dengan harga 50 per lembar. B. Mengeluarkan obligasi dengan 8%. Berdasarkan soal tersebut terhitung IP-nya. Jawaban: bunga obligasi sama dengan 8% dikali dengan 10 juta. Pajak 5%. S1 jumlah saham biasanya yang lama ditambah yang baru. 800 lembar ditambah 200 lembar menjadi 1000 lembar. S2 jumlah lembaran saham biasa yang berdebar dan bertambah modal dan menjual obligasi. 800 lembar, intervention point sama dengan X. IP sama dengan X1 kurang T per S1 sama dengan X kurang C 1 kurang T per S2. IP sama dengan X1 kurang 0,5 per 1000 sama dengan X kurang 800 dan 1 kurang 0,5 per 800. IP 0,5X per 1000 sama dengan 0,5X negatif 400 per 800. 400X sama dengan 500X dikurang 400 juta. 400 juta dikurang 500X dikurang 400X. 400 juta dikurang 100X 100X sama dengan 400 juta. X sama dengan 400 juta per 100X. X sama dengan 4 juta. Alternatif 1 dan alternatif 2. Emisi saham dan obligasi. EBIT emisi saham 4 juta, obligasi 4 juta. Interest 8%, emisi saham 0, obligasi 800. EBT emisi saham 4 juta, obligasi 3.200.000. Pajak 50%, emisi saham 2 juta, obligasi 1.600.000. EAT 2 juta di emisi saham, sedangkan di obligasi 1.600.000. Jumlah lembaran saham biasanya 1 juta. EPS 2 juta per 1 juta. Sedangkan di obligasi 800 dan 1.600.000 per 800, dan di sini hasilnya sama-sama 2. Sekian dari presentasi kami ucapkan terima kasih.